Suara notifikasi berbunyi tengah malam. Seorang pria menatap layar HP dengan mata merah, tangannya gemetar. Saldo di aplikasi tinggal 0 rupiah. Tiba-tiba, pintu rumahnya digedor keras. "Buka. Kami tahu kamu di dalam." Pria itu panik, keringat dingin mengalir. Padahal sebelumnya, dia baru saja menang puluhan juta. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara notifikasi berbunyi keras di tengah malam. Rian langsung terbangun dari tidurnya. Tangannya refleks meraba ponsel di samping bantal. Layar menyala terang, menampilkan angka yang membuat napasnya berubah cepat. Saldo di aplikasi itu naik lagi. Rian menelan ludah. Matanya fokus, tidak berkedip. Jari-jarinya bergerak cepat, menekan tombol demi tombol seperti orang yang sudah sangat terbiasa. Istrinya yang tidur di sampingnya sedikit bergerak, tapi Rian tidak peduli. Keringat mulai muncul di dahinya. Padahal kipas angin masih berputar seperti biasa. Sedikit lagi, pasti bisa naik lagi, gumamnya pelan. Beberapa detik kemudian, angka itu berubah drastis. Saldo yang tadi tinggi tiba-tiba turun. Rian langsung duduk. Wajahnya tegang. "Ah, hampir," katanya sambil menggigit bibir. Dia tidak berhenti. Bukannya berhenti, dia justru menambah lagi. Uang yang tersisa dia masukkan kembali. Tangannya mulai gemetar, tapi dia terus bermain. Waktu terus berjalan. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Rumah dalam keadaan sunyi, tapi di dalam kepala Rian terasa ramai. Tiba-tiba, saldo di layar berubah jadi 0. Rian terdiam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Beberapa detik kemudian, dia menghembuskan napas panjang. Tangannya jatuh lemas. Dia menatap layar kosong itu seperti tidak percaya. Baru beberapa jam lalu, dia sempat menang besar. Sekarang, habis. Rian menyandarkan tubuhnya ke dinding. Matanya merah, bukan karena mengantuk, tapi karena tekanan yang dia rasakan sendiri. Dari luar, terdengar suara anjing menggonggong. Lalu, suara motor berhenti di depan rumah. Rian langsung menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdegup kencang. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk. Rian membeku. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. "Rian, keluar kamu." Suara pria dari luar terdengar jelas. Rian langsung panik. Nafasnya memburu. Dia menoleh ke arah istrinya yang masih tertidur. Buka pintunya, suara itu makin keras. Rian bangkit pelan, langkahnya goyah. Dia mengintip dari balik jendela sedikit terbuka. Di luar, ada 2 orang berdiri. Wajah mereka tidak ramah. Rian mundur perlahan. Dia tahu siapa mereka. Penagih utang. Tangannya langsung berkeringat dingin. Dia menatap ponselnya lagi. Kosong. Tidak ada yang tersisa. Padahal, besok dia harus bayar. "Rian, jangan pura-pura tidak ada." Suara itu makin keras. Istrinya mulai terbangun. "Mas, itu siapa?" tanyanya dengan suara lemah. Rian tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, wajahnya pucat. Di dalam pikirannya, satu hal terus berputar. Semua ini berawal dari satu malam. Malam saat dia pertama kali mencoba permainan itu. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Suara gedoran makin keras. Rian menutup mata sejenak. Dia tahu, ini baru awal dari masalah yang jauh lebih besar. Beberapa bulan sebelum malam itu, hidup Rian sebenarnya biasa saja. Setiap pagi dia berangkat kerja ke toko bangunan. Pulang sore, makan bersama istri dan anaknya, lalu istirahat. Tidak ada yang istimewa, tapi cukup tenang. Gajinya memang tidak besar, tapi Rian tidak pernah kekurangan sampai harus berutang. Istrinya juga pandai mengatur uang. Mereka hidup sederhana, tapi masih bisa tertawa bersama. Sampai suatu sore, saat Rian sedang duduk di warung dekat tempat kerjanya. Seorang teman lamanya, Doni,
datang menghampiri. Penampilannya terlihat lebih rapi dari biasanya. Bajunya baru, sepatunya bersih, dan di tangannya ada ponsel mahal. Wah, sibuk banget kayaknya sekarang, Rian, kata Doni sambil duduk. Rian tersenyum kecil. Biasa aja, kerja begini-begini. Doni tertawa pelan. Masih mau hidup segitu-segitu aja? Rian mengernyit. Maksudnya? Doni mendekat sedikit, suaranya dipelankan. Sekarang banyak cara cepat buat dapat uang. Rian langsung menggeleng. Ah, aku nggak tertarik yang aneh-aneh. Doni tidak langsung menyerah. Dia membuka ponselnya, lalu menunjukkan sesuatu ke Rian. Ini lihat, katanya. Di layar, terlihat saldo dengan angka yang cukup besar. Jauh lebih besar dari gaji Rian sebulan. Ini dari mana? Tanya Rian, mulai tertarik. Doni tersenyum. Main dikit aja. Modal kecil, hasil bisa gede. Rian masih ragu. Judi ya? Doni santai. Bukan judi kayak yang kamu pikir. Ini online. Tinggal klik-klik aja. Rian diam. Dalam hatinya masih ada rasa takut. Tapi di sisi lain, angka di layar itu terus terbayang. Serius bisa dapat segitu? Tanya Rian pelan. Doni mengangguk. Aku juga dulu nggak percaya. Tapi setelah coba, ya lihat sendiri. Rian menatap ponsel itu lama. Ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Sepanjang perjalanan pulang, Rian terus teringat percakapan itu. Wajah anaknya terbayang. Istrinya juga. Kebutuhan yang kadang terasa berat. Mungkin kalau cuma coba sekali, gumamnya. Malam itu, setelah semua di rumah tertidur, Rian duduk sendiri di ruang tamu. Ponselnya ada di tangan. Dia membuka pesan dari Doni. Link aplikasi itu sudah dikirim. Jarinya sempat berhenti. Rian menarik napas panjang. Dalam hatinya ada rasa tidak enak. Seperti ada yang mengingatkan. Tapi dia menepisnya. Cuma sekali, nggak apa-apa, katanya pelan. Akhirnya dia klik. Beberapa menit kemudian, Rian sudah masuk ke dalam aplikasi itu. Banyak pilihan permainan. Banyak angka yang bergerak cepat. Dia bingung di awal. Tapi ada panduan sederhana. Rian memasukkan uang 50.000. Kalau hilang, ya sudah, katanya mencoba tenang. Dia mulai bermain. Beberapa detik pertama, tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba, angka di layar bergerak cepat. Saldo naik. Rian langsung menegakkan badan. Loh, kok bisa? Dia lanjut lagi. Dan dalam waktu singkat, uang 50.000 itu berubah jadi 1 juta. Rian terdiam. Matanya membesar. Nafasnya tertahan. Dia melihat layar itu berulang kali, seperti tidak percaya. Ini, beneran, katanya pelan. Jantungnya berdegup cepat. Ada rasa senang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, dia tersenyum lebar. Malam itu, Rian tidur dengan perasaan berbeda. Dia merasa, akhirnya menemukan jalan cepat untuk mengubah hidupnya. Tanpa dia sadari, itu juga menjadi awal dari kehancurannya. Sejak malam itu, pikiran Rian berubah. Bangun pagi, yang dia ingat bukan lagi kerjaan di toko bangunan. Tapi kemenangan semalam. Angka 1 juta itu terus terbayang di kepalanya. Saat sarapan, istrinya sempat bertanya. Mas, kok senyum-senyum sendiri? Rian hanya menggeleng. Nggak apa-apa. Dia tidak cerita. Dalam hatinya, dia ingin membuktikan dulu kalau ini benar-benar bisa jadi jalan keluar. Hari itu di tempat kerja, Rian terlihat tidak fokus. Beberapa kali dia mengecek ponselnya diam-diam. Menunggu waktu pulang terasa lama sekali. Begitu sampai rumah dan semua aktivitas selesai, Rian kembali duduk sendirian. Ponselnya langsung dia buka. Tanpa banyak pikir, dia langsung bermain lagi. Kali ini, dia lebih berani. 100.000 dia masukkan. Awalnya sempat turun, membuat jantungnya berdegup kencang. Tapi beberapa saat kemudian, saldo itu naik lagi.
dan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Rian mulai tertawa pelan. Gampang banget, katanya. Malam demi malam berlalu. Rian semakin sering bermain. Kadang menang, kadang kalah. Tapi setiap kali kalah, dia selalu ingat satu hal. Dia pernah menang besar. Itu yang membuatnya terus kembali. Pasti bisa lagi, tinggal nunggu waktu, katanya dalam hati. Tanpa terasa, kebiasaannya mulai berubah. Dia jadi sering begadang. Bangun pagi terlambat. Di tempat kerja, dia mulai sering melakukan kesalahan kecil. Pemilik toko sempat menegur. Rian, kamu kenapa akhir-akhir ini? Nggak fokus. Rian hanya mengangguk. Maaf, Pak. Tapi setelah itu, dia tetap mengulang hal yang sama. Di rumah, istrinya mulai merasa ada yang berbeda. Mas, kok sering banget pegang HP? Sampai malam terus, tanya istrinya suatu hari. Rian menjawab cepat, lagi cari tambahan kerjaan online. Istrinya mengangguk, walau terlihat belum sepenuhnya yakin. Rian mulai terbiasa berbohong. Awalnya terasa berat, tapi lama-lama jadi biasa. Suatu malam, Rian mengalami kekalahan cukup besar. Uang yang dia kumpulkan dari beberapa hari sebelumnya habis dalam satu kali main. Rian langsung panik. Tangannya gemetar. Nafasnya tidak teratur. Tadi udah naik, kenapa turun lagi, gumamnya. Dia tidak terima. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil uang belanja yang disimpan istrinya. Dia tahu itu salah. Tapi saat itu, pikirannya hanya satu. Balik modal. Dia main lagi. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, saldo naik lagi. Bahkan lebih besar dari sebelumnya. Rian langsung tersenyum lega. Nah, kan bisa balik, katanya pelan. Sejak saat itu, Rian mulai merasa percaya diri. Dia mulai berpikir kalau dia sudah mengerti cara menang. Padahal sebenarnya, dia hanya sedang dipermainkan. Hari-hari berikutnya, Rian semakin berani. Uang belanja, uang tabungan, bahkan uang kebutuhan anaknya mulai dia pakai diam-diam. Setiap kali menang, dia merasa seperti orang paling beruntung. Setiap kali kalah, dia yakin bisa mengambilnya kembali. Sampai suatu titik, Rian mulai kehilangan batas. Dia tidak lagi bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang dia lihat hanya satu. Angka di layar. Dan satu perasaan yang terus mengejarnya. Perasaan ingin menang lebih banyak lagi. Tanpa dia sadari, langkahnya sudah semakin jauh. Dan jalan untuk kembali mulai terasa semakin sulit. Kebiasaan Rian semakin sulit dikendalikan. Setiap malam, setelah istrinya tidur, dia selalu kembali ke ponselnya. Duduk di sudut ruangan, menatap layar dengan fokus penuh. Waktu terasa cepat berlalu, sampai tanpa sadar adzan subuh terdengar. Matanya merah, tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Suatu pagi, istrinya mulai tidak tahan. Mas, kamu ini kenapa sih? Tiap malam begadang terus. Uang belanja juga makin sering kurang, katanya dengan nada khawatir. Rian terlihat kesal. Udah dibilang, lagi usaha tambahan. Kamu nggak usah banyak tanya. Istrinya terdiam. Wajahnya berubah sedih. Sejak saat itu, suasana rumah mulai berbeda. Tidak sehangat dulu. Rian jadi lebih mudah marah. Hal kecil bisa jadi besar. Sementara itu, kebutuhan rumah tetap berjalan. Tapi uang justru semakin sering habis tanpa jelas. Suatu malam, Rian kembali mengalami kekalahan besar. Saldo di layar turun sampai hampir habis. Tangannya gemetar. Nafasnya berat. Dia membuka dompetnya. Kosong. Dia membuka laci. Tidak ada uang tersisa. Rian mulai panik. Dia duduk sambil memegang kepala. Pikirannya berputar cepat. Harus ada uang, kalau nggak bisa balik. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Besok dia pegang uang hasil penjualan toko. Uang yang harus disetor ke pemilik. Rian langsung mengangkat kepala. Matanya berubah.
Cuma pinjam, nanti juga dibalikin, gumamnya. Keesokan harinya di toko, Rian bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya tidak di situ. Matanya beberapa kali melihat ke arah laci tempat uang disimpan. Saat suasana sepi, dia membuka laci itu pelan. Tangannya sempat berhenti. Ada rasa takut. Ada rasa bersalah. Tapi rasa itu kalah oleh keinginannya untuk bermain lagi. Akhirnya, dia ambil sebagian uang itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk dia lanjut bermain. Malamnya, Rian langsung memainkan uang itu. Awalnya sempat turun. Jantungnya berdegup kencang. Tapi beberapa saat kemudian, saldo naik. Naik cukup tinggi. Rian langsung tersenyum lega. Tuh kan, bisa balik, katanya pelan. Dia merasa tidak ada masalah. Bahkan merasa pintar karena berani mengambil risiko. Hari berikutnya, dia mengulang lagi. Dan lagi. Jumlah yang dia ambil semakin besar. Tanpa sadar, dia sudah mulai menggelapkan uang. Di rumah, istrinya semakin curiga. Mas, aku ngerasa ada yang gak beres. Kamu jujur aja, sebenarnya kamu ngapain sih? Tanyanya suatu malam. Rian langsung emosi. Kamu ini kenapa sih? Udah dibilang kerja. Jangan curiga terus. Anaknya yang mendengar mulai menangis. Istrinya terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Rian hanya diam beberapa detik. Tapi bukannya menyesal, dia malah mengambil ponselnya lagi. Dunia Rian sekarang hanya satu. Layar kecil di tangannya. Sementara dunia nyata di sekitarnya mulai hancur pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, masalah mulai datang. Pemilik toko memanggil Rian. Rian, ada selisih uang. Kamu tahu nggak ini kenapa? Rian langsung tegang. Wajahnya pucat. Dia mencoba menjawab. Mungkin salah hitung, Pak. Pemilik toko menatap tajam. Kamu hati-hati ya. Ini bukan pertama kali. Rian hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, dia mulai gelisah. Di sisi lain, utang dari pinjaman kecil yang dia ambil sebelumnya mulai jatuh tempo. Telepon mulai berdatangan. Pesan masuk terus-menerus. Rian mulai merasa tertekan. Tapi anehnya, dia tidak berhenti. Dia justru semakin sering bermain. Karena dia yakin, satu kemenangan besar saja, semua masalah akan selesai. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia sedang masuk semakin dalam. Dan lubang itu sudah mulai sulit untuk dia keluar. Hari-hari Rian sekarang dipenuhi rasa gelisah. Setiap kali ponselnya berbunyi, jantungnya langsung berdegup kencang. Bukan karena kabar baik, tapi karena takut itu adalah penagih utang. Pesan masuk tidak pernah berhenti. Segera bayar. Jangan lari dari tanggung jawab. Kami tahu rumah kamu. Rian membaca semua itu dengan tangan gemetar. Keringat dingin sering muncul meski dia hanya duduk diam. Utangnya semakin banyak. Awalnya hanya pinjaman kecil. Tapi karena sering kalah, dia mulai mencari jalan lain. Pinjam ke teman, tidak cukup. Akhirnya dia nekat meminjam ke orang yang tidak dikenal. Prosesnya cepat. Uangnya langsung cair. Tapi bunga dan tekanannya jauh lebih berat. Di rumah, suasana semakin mencekam. Istrinya mulai sering menangis diam-diam. Anak mereka jadi lebih pendiam. Tidak lagi ceria seperti dulu. Suatu sore, istrinya kembali bertanya. Mas, jujur sama aku. Kita lagi ada masalah apa? Rian terdiam. Dia ingin jujur. Tapi setiap kali mau bicara, ada rasa takut. Akhirnya dia menjawab singkat. Nggak ada apa-apa. Istrinya menggeleng pelan. Aku ini istrimu. Kalau ada apa-apa, kita hadapi sama-sama. Jangan kamu simpan sendiri. Rian menunduk. Tapi lagi-lagi dia memilih diam. Malam itu, Rian kembali bermain. Uang hasil pinjaman dia masukkan semua. Awalnya sempat naik. Rian langsung bersemangat. Nafasnya cepat, matanya tidak lepas dari layar. Ini dia, ini kesempatan,
katanya pelan. Tapi beberapa saat kemudian, semuanya berubah. Saldo turun drastis. Rian langsung panik. Dia mencoba mengejar. Menekan tombol berulang kali. Harapannya hanya satu. Balik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hitungan menit, uang itu habis. Rian terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Matanya kosong menatap layar. Tidak ada suara. Beberapa detik kemudian, dia memukul pahanya sendiri pelan. Kenapa sih? Kenapa? Gumamnya. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir. Nafasnya tidak teratur. Kepalanya terasa berat. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Telepon masuk. Nomor tidak dikenal. Rian ragu sejenak. Tapi akhirnya dia angkat. Rian, kapan kamu bayar? Suara di seberang terdengar dingin. Rian menelan ludah. Iya, bentar lagi. Jangan banyak alasan. Kami sudah kasih waktu. Telepon langsung ditutup. Rian berdiri diam. Tangannya masih memegang ponsel. Nafasnya terasa sesak. Belum selesai rasa takut itu. Pesan lain masuk lagi. Foto rumahnya. Rian langsung membeku. Di bawah foto itu, ada tulisan singkat. Kami datang kalau tidak ada itikat baik. Rian langsung duduk lemas. Dia mulai sadar, ini bukan lagi sekadar permainan. Ini sudah jadi ancaman nyata. Di kamar, istrinya melihat Rian dengan wajah pucat. Mas, kamu kenapa? Tanyanya pelan. Rian menoleh. Matanya terlihat kosong. Dia ingin bicara. Ingin jujur. Tapi yang keluar justru nggak apa-apa. Istrinya tidak menjawab. Hanya menatap dengan air mata yang mulai jatuh. Malam itu terasa panjang. Rian tidak tidur. Dia hanya duduk, memegang ponsel, dan menatap layar kosong. Di dalam pikirannya, ada dua hal yang saling bertabrakan. Rasa takut, dan keinginan untuk menang lagi. Dan yang lebih kuat, masih keinginan itu. Rian menutup mata sebentar. Lalu membuka aplikasi itu lagi. Padahal dia tahu. Setiap langkah yang dia ambil sekarang, semakin mendekatkannya ke kehancuran. Malam itu terasa berbeda. Rian duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Suasana rumah sunyi, tapi hatinya sangat ramai. Ponsel di tangannya terasa berat, seolah menentukan nasib hidupnya. Utang menumpuk. Ancaman semakin nyata. Dan satu-satunya harapan yang dia yakini, hanya dari permainan itu. Sekali ini saja, katanya pelan. Kalau menang, semua selesai. Dia membuka aplikasi itu lagi. Sisa uang terakhir, hasil pinjaman yang entah dari mana lagi, dia masukkan semua. Tangannya gemetar. Nafasnya tidak teratur. Permainan dimulai. Beberapa detik pertama, tidak ada perubahan. Lalu, angka mulai bergerak. Naik. Rian langsung menegakkan badan. Matanya fokus. Jantungnya berdegup cepat. Naik, naik, gumamnya. Angka itu terus naik. 10 juta. 15 juta. 20 juta. Rian hampir tidak percaya. Wajahnya berubah cerah. Nafasnya memburu. Ini dia, katanya dengan suara bergetar. Dia tertawa kecil. Matanya berbinar. Allah masih kasih jalan, ucapnya. Saldo terus bertambah. Puluhan juta ada di depan matanya. Rian langsung berpikir, semua akan kembali. Utang lunas. Rumah tenang. Keluarga kembali bahagia. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menarik uang itu. Tapi, loading. Tidak masuk. Dia coba lagi. Gagal. Rian mulai panik. Kenapa ini? Dia tekan lagi. Masih sama. Tiba-tiba, layar berubah. Akun terkunci. Rian membeku. Dia mencoba masuk ulang. Tidak bisa. Saldo yang tadi ada, hilang. Kosong.
Rian langsung terduduk lemas. Nafasnya terasa berat. Kepalanya pusing. Dunia seperti berhenti. Enggak, ini enggak mungkin, katanya pelan. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi. Tok, tok, tok. Suara gedoran pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lebih kasar. Rian, keluar kamu. Suara itu menggema di dalam rumah. Istrinya terbangun, langsung panik. Mas, itu siapa? Anaknya mulai menangis. Rian hanya diam. Wajahnya pucat. Tangannya dingin. Gedoran makin keras. Kalau nggak keluar, kami dobrak. Rian mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Dia melihat ke arah pintu, lalu ke arah keluarganya. Semua yang dia takutkan terjadi dalam satu malam. Akhirnya, pintu itu terbuka. Orang-orang masuk dengan wajah tegas. Malam itu, semua terbongkar. Hari-hari setelah itu berubah jadi mimpi buruk. Rian kehilangan pekerjaannya karena terbukti mengambil uang toko. Utangnya tidak bisa dia bayar. Barang-barang di rumah satu persatu dijual. Dan yang paling berat, istrinya pergi, membawa anaknya. Rumah yang dulu hangat, jadi kosong. Rian tinggal sendiri. Tanpa uang. Tanpa keluarga. Tanpa arah. Setiap malam, dia duduk di tempat yang sama. Ponselnya masih ada di tangan. Tapi sekarang, hanya layar kosong yang dia lihat. Tidak ada lagi angka. Tidak ada lagi harapan instan. Yang tersisa hanya penyesalan. Air matanya jatuh pelan. Kenapa aku nggak berhenti dari awal, katanya lirih. Tapi semuanya sudah terlambat. Kata bijak dan mutiara. Hidup tidak hancur dalam satu malam, tapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa sadar. Kemenangan sesaat bisa menipu, tapi akibatnya bisa panjang dan menyakitkan. Jangan pernah mencari jalan cepat untuk rezeki, karena yang instan sering membawa kehancuran. Allah memberi cukup untuk hidup, tapi keserakahannya membuat terasa kurang. Jaga diri, jaga keluarga, sebelum semuanya hilang dan hanya menyisakan penyesalan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa bantu dengan komentar, like, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menyampaikan kisah-kisah lainnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang kamu dapat dari cerita ini. Dan nantikan cerita selanjutnya yang tidak kalah menegangkan dan penuh hikmah.